welcome back to my channel. Jadi kali ini udah sekian lama aku nggak pernah upload video ya. Jadi kali ini aku tuh mau bahas mengenai afiliasi. Ini kan sudah sering banget diomongin oleh orang-orang ya. Jadi bagaimana sih afiliasi itu? Apa sih afiliasi? Terus bagaimana sih afiliasi dengan hubungannya dengan pelaku usaha lain? Yuk, kalau kalian penasaran, tonton terus videonya. Sebelum kita masuk ke apa ya, hubungan afiliasi dengan pelaku usaha yang lain, kita harus tahu dulu pengertian afiliasi, manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama aku akan bahas pengertian afiliasi yang udah aku rangkum dari satu buku. Oke, yang pertama, afiliasi adalah salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, oleh badan usaha atau organisasi, dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Jadi mereka melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Setelah itu pengertian yang kedua ada suatu langkah memperoleh penghasilan tambahan dengan cara mendaftarkan diri pada suatu perusahaan yang sedang menawarkan peluang untuk menjual produknya kepada konsumen melalui afiliasi agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kita kayaknya pada pernah dengar tentang affiliate ya. Ini sering banget dibahas di TikTok, di Shopee. Itu udah banyak banget di Shopee ya, terutama yang buat video untuk mempromosikan barang. Contohnya itu aku mempromosikan tripod ini. Aku buat video di TikTok atau di Shopee. Di Shopee kan sering banget tuh ada video-video yang mempromosikan barang, bukan yang live ya, tapi yang mempromosikan barang. Misalnya aku mempromosikan tripod ini. Kalau tripod ini sangat bagus dan gampang dibawa kemana-mana. Kalian yang suka nge-vlog ataupun yang suka jalan-jalan sambil buat video, ini bisa banget. Nah, contohnya ini. Terus aku ini kerja buat video dan aku upload nih di TikTok, dan biasanya di TikTok itu ada keranjang kuning. Keranjang kuning ini yang akan menghubungkan di mana tempat aku beli tripod ini. Jadi kalau aku kerja sama dengan toko mana, jadi nanti setelah ada orang yang mengklik atau membeli, aku akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tripod tersebut. Contoh sederhananya seperti itu guys. Jadi ini sangat membantu buat kalian yang mahasiswa tuh bisa banget untuk mencari penghasilan secara pasif. Juga affiliate ini nggak makan waktu banyak dan gampang juga. Jam kerjanya tuh fleksibel gitu. Saya gambarkan secara sederhana pengertian dari afiliasi. Afiliasi ini sebenarnya seperti teknik marketing melalui kita mempromosikan barang tapi melalui orang. Jadi teknik marketing zaman sekarang, zaman digital. Jadi kan karena semakin majunya zaman, jadi semakin gampang kita mempromosikan sebuah barang karena banyak banget platform-platform yang bisa untuk berjualan. Contohnya aja kan sudah ada Instagram, TikTok, apalagi TikTok sekarang lagi naik-naiknya. Secara TikTok, Shopee juga, Tokopedia bisa, di e-commerce sudah banyak banget. Nah, cara kerjanya itu, cara programnya itu biasanya daftarin program afiliasi, ada promosiin produknya seperti tadi yang aku contohin misalnya tripod ini yang aku promosiin, nanti di sebelah ketika kalian klik ada keranjang ataupun ada kode referral. Nah, ada kode referral. Kalau kalian klik itu, kalian bisa kehubung dengan toko yang tempat aku kerja sama gitu. Jadi di situ kalian bisa cari penghasilan tambahan. Jadi aku sebenarnya sudah sering ditawarin untuk ikut affiliate. Nah, contoh afiliasi ada TikTok affiliate,
ada Shopee, ada tiket.com partner, ada affiliate by Me, Tokopedia. Sebenarnya pasti banyak lagi. Setiap perusahaan itu beda-beda kasih berapa persen dari perjanjiannya untuk dibayarkan ke kita itu sebagai gaji. Setelah itu keuntungannya kan modalnya kecil, kalian cuma tinggal buat video, terus kalian punya barangnya dan kalian promosiin barangnya. Penghasilannya juga pasif, jadi jam kerjanya juga fleksibel, jadi kalian gampang untuk mempromosikan barang tersebut, nggak perlu makan waktu yang banyak, tinggal kalian kreasiin bagaimana bahasa kalian untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi itu secara sederhananya, secara gampangnya mengenai affiliate atau afiliasi. Aku rasa kalian pasti ngerti kan, apalagi anak zaman sekarang. Dan banyak banget juga di TikTok atau di Instagram, di YouTube itu bahas tentang affiliate. Oke, sekarang setelah ini aku akan bahas bagaimana hubungan afiliasi dengan perusahaan, dengan badan usaha yang lain. Oke, simak aja ya videonya. Lanjut lagi untuk bahas hubungan afiliasi. Sebenarnya afiliasi ini banyak banget, ada secara marketing, perpajakan, bisnis. Kita bahas secara umum. Jadi hubungan afiliasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang akan saya bahas cukup 3 aja. Yang pertama itu hubungan karena adanya pertalian darah baik secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, hubungan afiliasi juga bisa terbentuk akibat adanya hubungan kepemilikan saham pada perusahaan tertentu atau memiliki posisi atau jabatan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, afiliasi juga bisa terbentuk karena posisi atau jabatan tertentu seorang di satu atau lebih perusahaan. Jadi ada 3 yang saya akan bahas ya. Yang pertama contohnya itu misalkan yang secara vertikal itu hubungan darah antara anak dan orang tua dan anak, paman dan keponakan, atau kakek dan cucu. Ini contohnya saya gambarkan. Misalnya ada 2 emiten, yakni perusahaan A dan B memegang saham mayoritas. Perusahaan A adalah X, merupakan anak dari Y yang merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan B. Secara kelembagaan atau institusi, perusahaan A dan B tidak memiliki hubungan apapun. Perusahaan A bergerak di bidang properti, sementara perusahaan B bergerak di bidang perbankan. Namun, karena pemegang saham mayoritas tadi memiliki pertalian darah secara vertikal, maka pemegang saham mayoritas perusahaan A terafiliasi atau memiliki hubungan istimewa dengan pemegang saham mayoritas perusahaan B. Itu contoh ya, secara vertikal ada pertalian darah hubungannya ya. Selanjutnya saya akan bahas untuk hubungan afiliasi terbentuk akibat adanya hubungan kepemilikan saham. Contohnya ini, misalnya perusahaan A memiliki saham mayoritas di perusahaan B dan perusahaan C. Maka dari pola hubungan seperti itu bisa dikatakan bahwa antara perusahaan A, B, dan C memiliki hubungan afiliasi. Jadi saling terhubung, saling terafiliasi A, B, dan C. Dan contoh yang ketiga mengenai hubungan afiliasi juga bisa terbentuk karena posisi atau jabatan soal di suatu atau lebih dari perusahaan. Misalnya A memiliki saham mayoritas di perusahaan X. Di perusahaan X ini A tidak menempati posisi atau jabatan apapun, tapi pada saat yang sama A menjabat sebagai direktur utama dari perusahaan Y. Maka karena posisi A tadi perusahaan X dan perusahaan Y disebut memiliki hubungan istimewa. Itu penjelasan atau contoh dari ketiga hubungan afiliasi. Sebenarnya banyak sekali hubungan afiliasi yang ditemukan di pasar modal. Ini saya bahas secara bisnis ya, di pasar modal.
yang sangat sulit ke hubungan afiliasi ini dikit. Tadi kan aku katakan kalau afiliasi itu ada di berbagai bidang, atau ada secara marketing atau perpajakan, bisnis atau pasar modal. Jadi aku mau nambahin sedikit mengenai pengertiannya. Yang pertama, ini pengertian afiliasi pada bidang marketing atau pemasaran. Dalam bidang pemasaran, afiliasi adalah metode pemasaran secara online menggunakan mitra penjualan atau affiliate market pada saluran channel yang mitra miliki. Singkatnya seperti ini, yang tadi seperti saya jelasin di awal. Kayak saya mempromosikan saya sebagai affiliate-nya, promosikan sebuah barang pada toko tertentu, pemilik toko, barang yang dijual di toko tersebut saya yang promosikan. Nanti kita akan buat kesepakatan. Sebelumnya kita buat kesepakatan untuk membagi berapa fee yang saya dapatkan dari terjualnya satu produk barang. Contohnya seperti itu. Terus ini yang pasar modal, afiliasi pemilik saham. Lain halnya pada pasar modal merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut. Ketiga, hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. 4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya masih ada berapa lagi itu mengenai hubungan afiliasi secara pasar modal atau saham. Ini dalam undang-undang nomor, ingat ya, diingat, undang-undang nomor 8 tahun 1995. Jadi itu hubungan afiliasi secara pasar modal seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi hubungannya itu sekitar ada 6, lumayan banyak. Dan ada juga akuntansi, afiliasi perusahaan di sisi lain. Dalam bidang akuntansi adalah istilahnya perusahaan afiliasi, affiliate company. Dalam konteks perusahaan, afiliasi adalah satu atau lebih perusahaan yang berbeda dalam satu atau lebih perusahaan yang berbeda dalam suatu sistem perusahaan induk, atau perusahaan afiliasi bisa juga merupakan anak perusahaan yang berada dalam suatu sistem perusahaan induk. Jadi itu. Jadi afiliasi ini ada 3 guys. Ada secara pasar modal, marketing, dan akuntansi. Jadi itu di pasar modal dibagi lagi, ada hubungannya ada 6 hubungan. Oke, segitu aja video dari aku. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dari penjelasannya, karena aku masih belajar juga, tolong dimaklumi. Sekian dari video aku. Kalau kalian suka bisa diklik tombol like, dan jangan lupa di subscribe dan share ke semua sosial media kalian. Thank you, bye-bye. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Thank you for watching, and see you for next video. Bye.